Jalan. Jalan ya. Bapak Panglima Badan Satu Bukit Barisan dan teman-teman semuanya yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Hari ini kita dari Polda Sumatera Utara akan merilis hasil pengungkapan dan penanganan perkara tindak pidana di bidang kesehatan yang berhasil dan diungkap oleh jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara pada hari Selasa tanggal 27 April 2021. Pada kesempatan ini saya perlu sampaikan rekan-rekan sedikit gambaran tentang kasus tindak pidana di bidang kesehatan yang ditangani. Tanggal 27 April 2021 yang lalu, jajaran Direktorat Reskrim Khusus mengungkap tindak pidana di bidang kesehatan, yaitu melakukan atau memproduksi, mengedarkan dan menggunakan bahan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Apa itu Pak Kapolda? Yaitu para pelaku yang diungkap ini, mereka memproduksi, mendaur ulang stik yang digunakan sebagai alat untuk melakukan tes swab antigen. Ya, stik yang digunakan untuk mendaur ulang untuk melaksanakan swab antigen ini, teman-teman sekalian, oleh para pelaku yang sudah digunakan dicuci kembali, dikumpulkan, kemudian dicuci, dibersihkan dengan cara mereka sendiri, kemudian dikemas kembali dan digunakan oleh para pelaku untuk melakukan tes swab di Bandara Kuala Namu. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena mereka para pelaku nih, khususnya pelaku yang bertindak selaku kepala kantor wilayah atau branch manager Kimia Farma Solusi yang ada di kota Medan, bekerja sama karena melakukan kontrak dengan pihak Angkasa Pura Solusi dalam rangka melaksanakan tes swab antigen kepada para penumpang yang akan melaksanakan perjalanan udara. Setiap kali melakukan, biayanya adalah 200.000 dengan perjanjian kerjasama antara pihak PT Angkasa Pura Solusi dengan PT Kimia Farma. Mereka membagi hasil, tetapi yang melaksanakan pemeriksaan di sana adalah teman-teman atau para pelaku yang bekerja di bidang di kantor Kimia Farma. Kepala kantor wilayah atau branch manager yang ditunjuk saat ini adalah pejabat sementara di kantor Kimia Farma Medan, jadi Jalan Kartini. Setelah mereka mendapat atau didatangi oleh pihak konsumen, dalam hal ini masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan udara, didaftarkan, kemudian dilakukan tes swab. Dengan apa? Dengan menggunakan stik tadi yang sudah didaur ulang. Tentu proses daur ulang itu tidak memenuhi syarat kesehatan dan itu tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Kesehatan ataupun di bidang kesehatan. Teman-teman sekalian, bekas atau stik yang bekas digunakan tersebut dipergunakan kembali untuk melakukan pemeriksaan kepada konsumen, kemudian hasilnya oleh para pelaku ya
kemudian dibuatkan surat keterangan, dan selanjutnya apakah dia reaktif atau tidak kembali kepada mereka yang melaksanakan tes swab tersebut. Dari hasil pengungkapan yang dilakukan oleh teman-teman jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara, kegiatan ini atau daur ulang ya stik alat swab ya ini sudah dilakukan oleh pelaku sejak bulan Desember tahun 2020. Sejak Desember itu, sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan, dilakukan oleh siapa? Oleh para pelaku. Yang pertama adalah saudara PC, saya kasih istilah PC, selaku branch manager atau pelaksana tugas kepala kantor Kimia Farma yang ada di Kota Medan, dibantu oleh 4 orang lainnya, masing-masing DP yang pertama, yang kedua SP, kemudian yang ketiga MR, dan keempat RN. Mereka berlima dikoordinir oleh saudara PC untuk melakukan daur ulang ini, kemudian memakainya kepada masyarakat yang melaksanakan tes swab antigen di Bandara Kuala Namu, Medan. Seperti itu. Dari pemeriksaan yang kita lakukan, teman-teman sekalian, diketahui bahwa semua kegiatan daur ulang itu dilakukan di laboratorium kantor Kimia Farma yang ada di Jalan Kartini oleh kelima pelaku ini. Kemudian setelah didaur ulang dibawa ke Bandara Kuala Namu, di tempat mereka melaksanakan tes swab kepada masyarakat atau konsumen yang akan meminta hasil swab untuk bepergian. Teman-teman sekalian, dari hasil penyidikan ini, Polda Sumatera Utara khususnya jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus menetapkan 5 orang tersangka tindak pidana di bidang kesehatan, rekan-rekan sekalian, yaitu tadi PC, DP, SP, MR, dan RN, di mana PC selaku intellectual leader yang menyuruh dan mengkoordinir tindak pidana tersebut. Ada beberapa barang bukti sebagaimana yang teman-teman sudah lihat di hadapan saya, di samping saya dengan Bapak Panglima di sini. Ini ada alat-alat yang kita sudah ungkap, temukan, dan dijadikan barang bukti. Yang pertama ini uang yang diduga sebagai hasil kejahatan tindak pidananya. Dikasih tunjuk Pak ini ya, seperti ini teman-teman sekalian. Kemudian ada stick yang sudah didaur ulang. Yang mana Pak? Tolong ditunjukkan Pak. Mana yang didaur ulang? Di situ aja kasih Bapak. Bapak dikasih juga. Ya. Kemudian ada alkohol yang digunakan untuk mencuci stick tersebut. Kemudian selanjutnya juga ada kemasan yang dipakai untuk membungkus stick tersebut. Modus yang dilakukan oleh para pelaku mengumpulkan stick hasil swab dari pemeriksaan swab antigen yang dilaksanakan di Polda. Kemudian para pelaksana tes ada di sebelah kanan saya 3 orang. Beliau itu adalah yang bertugas melakukan tes swab di Bandara Kuala Namu. Stick tersebut seharusnya dipatahkan, tetapi dalam pelaksanaannya stick tersebut, keluarkan sticknya. Stick ini teman-teman sekalian tidak dipatahkan oleh mereka. Kemudian setelah itu ditaruh dan dikumpulkanlah stick ini. Stick inilah yang dicuci, kemudian dibersihkan, kemudian dikemas kembali dan digunakan untuk melakukan tes swab. Seperti itu. Ini modus yang dilakukan oleh para pelaku. Dari hasil pemeriksaan tersebut, teman-teman sekalian, kita sampai saat ini masih terus melakukan pengembangan kemungkinan pihak-pihak lain yang dapat diduga sebagai pelaku tindak pidana ini. Teman-teman sekalian, karena para pelaku sudah jelas terbukti melakukan tindak pidana dari hasil penyidikan kita, melakukan tindak pidana memproduksi dan mengedarkan ya sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar,
para pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat 3 junto pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang mana ancaman hukumannya adalah penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Selain Undang-Undang Kesehatan, penyidik juga menerapkan pasal 8 huruf B besar dan D dan E, ulangi, pasal 8 huruf B, D dan E junto pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ya, di mana di sana disebutkan bahwa setiap orang ya atau pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Ancaman hukumannya adalah maksimal 5 tahun dan penjara maksimal 5 tahun dan denda sebanyak 2 miliar rupiah. Seperti itu. Itu sementara teman-teman sekalian, saya biar lebih jelasnya nanti saya akan coba bicara dengan para pelaku dan menjelaskan sendiri bagaimana mereka melakukan kegiatannya. Ya. Seperti itu. Pak, Bu, ini dulu siapnya. Silakan sini. Ya. Tolong teman-teman nanti perhatikan aturan. Sini. Nah, saya tolong dicontohkan caranya men-swab itu. Alat sticknya dari mana? Sticknya yang mana? Coba ambil sticknya. Apa bedanya yang bekas sama tahunya dari mana, Mbak? Oh, dari sini. Karena ada karena ada double. Kalau ini kan yang baru kan masih bersegel gini. Oh, yang baru tuh bersegel begini nih. Ya, ketat gitu. Yang bekas Udah emang di double sticknya cuma di atas doang. double sticknya cuma di atas saja. Gitu ya caranya. Kemudian dijelasin Pak cara menggunakannya. Anak di sini kelihatan. Bedanya yang baru dengan yang bekas itu adalah gini. Kalau yang baru dia kan masih bersegel. Bersegel artiannya itu dia nggak ada sama sekali, nggak ada sobek sedikit pun. Tapi kalau yang bekas dia cuman ditempel dengan double stick. Tapi sampingnya enggak. Jadi kita tahu kalau itu bisa bekas. Gitu. Itu. Mbak dapat ini sticknya dari mana? Nah, diantar sama kurir. Sama siapa kurirnya? Kurirnya Nih, pelakunya salah satunya. Diantar ke kantor, ke tempat memeriksa. Jalan aja. Oke. Kalau yang bekas, yang hasil daur ulang itu dipakai, terus meriksanya sama seperti yang biasa, sama, dibuka, dites, gitu. Kemudian dicelupkan bahannya itu, regennya Baru, Pak. ada, Regennya baru. regennya pakai regen, Satu. pakai. Dari mana bahannya regennya? Pakai ini juga Pak. Ini coba dikasih tunjuk. Yang mana regennya? Coba dibuka tuh Pak. Punya pabrikan seperti itu. Regennya kan itu satu paket tuh kalau yang dari pabrikan Mbak. Pakainya regennya siapa? Gitu loh. Gini Pak, kami menggunakan yang baru, yang apa namanya, yang lama itu, yang Bekas. Yang daur ulang. Yang daur ulang itu jika sudah yang kan belum. Kami menggunakan yang ini. Ya, Ada juga kami menggunakan yang baru. ya, Jadi ya. kami juga buka yang baru ketika yang ini tuh udah nggak ada stok lagi gitu. Oh. Kan ini setiap hari itu diantar. Ya, Jadi kan setiap hari itu banyak pasien. ya. Terus kalau udah habis kami pakai yang baru. Oh, tapi Jadi kan pertama ada dipakai ini. regennya. Yang Ada pertama regen yang baru. hasil daur ulang. Selagi stok daur ulang masih ada, kami pakai yang ini. Nah, regennya saya tanya, regennya pakai yang mana? Pakai yang baru, yang dari kan kami kalau udah ini nggak ada, kami pakai yang baru. Semuanya dipakai tes, pakai regen. Iya, Pakai regen. Tapi Ada mau saya kan jelasin? safety doang. Ya. Ya. Pasti dia selalu bersisa.
Oke. Gitu Pak. Ya. Jadi kalau untuk baper kami pakai yang sisa Sisanya. dari sini dan itu masih bisa dipakai Pak. Oke. Iya. Selalu tuh. Iya Pak. Selalu. Cukup. Nggak ada nggak yang pernah cuma dicolok aja terus tidak dilakukan pemeriksaan? Ada? Di bagian ini Pak, pemeriksaan. Pernah? Coba dijelasin Pak. Ayo kasih. Pernah? Kenapa? Pernah. Jadi colok aja gitu, Dimasukin ke tabung, terus kalau misalnya rame biasa itu tidak dirunning. tidak dikocok gitu? Iya, tidak dijalankan Tidak. ke Taruh Pak. sticknya itu. Ya tidak diaduk Iya. begitu ya? Iya. Kok dilakukan seperti itu Mbak? Kan harusnya biasanya digunakan pakai itu. Iya Pak. Soalnya saya kan awal masuk memang seperti itu SOP-nya. Tapi selama saya kerja di sana, saya dilarang buat seperti itu. Oh dilarang. Iya, dilarang. Sama? Salah satu dari mereka. Oke. Jadi tidak lagi dia kocok langsung saja gitu. Langsung saja. Iya. Terus hasilnya tahu reaktif bahwa ini reaktif atau tidak? Gimana? Hasilnya kan awal itu pagi saya ngerunning, jadi hasil yang negatif-negatif itu dikumpulkan. Oke. Itu karena tidak ada pemberian label sama sekali di sticknya. Oke. Jadi setelah ini rame, hasilnya itu diletakin aja ke yang sudah diperiksa. Jadi hasil mereka negatif. Negatif. Iya. Jadi semua negatif. Iya. Yang bikin suratnya keterangan negatif ini siapa yang membuat? Di sana Pak. Mereka. Mereka yang Salah membuat. satu dari mereka. Jadi bertiga hanya untuk melakukan tesnya saja. Iya Pak. Seperti itu ya? Iya Pak. Oke. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Ini teman-teman, saya wawancarai dulu Pak. Ini Pak PC mana? Pak PC. Ya. Ya. Mana? Mic-nya. Ya. Ada yang mau disampaikan Pak PC? Betul? Ada Pak. Bapak apa? Branch Manager? Branch Business Manager Sumatera. Business Manager Sumatera Utara. Ya. Bapak sebagai ini yang 4 ikut Bapak. Iya Pak. 4 ikut Bapak. Iya. Mereka tenaga di Kimia Farma atau pegawai tetap atau pegawai penunjukan? Ada pegawai pegawai tetap, pegawai kontrak, ada pegawai tenaga harian lepas Pak. Pegawai kontrak. Iya. Dari 4 ini. Dari empat Ada ini. pegawai kontrak, Ada tenaga harian lepas Pak. bukan pegawai tetap. Bukan. Beda ya? Beda. Nah, terus Baik Pak, saya jelaskan dari awal Pak kronologisnya. Ya. Yang saya hormati Pak. langsung aja Pak. Langsung. Nah, mana? Jadi pada bulan Desember jumlah manifest sangat penuh Pak, karena itu adalah Natal dan Tahun Baru. Ya. Pada waktu itu Intinya saja Pak, Ya. benar nggak itu kejadiannya seperti itu? Gitu loh. Nanti kalau Bapak cerita nanti jadi pemeriksaan nanti. Betul itu. Memang digunakan swab. Nanti yang pertanyaan saya, betul itu alat stick swab antigen itu yang dibersihkan kembali, kemudian digunakan kembali oleh teman-teman ini. Betul? awalnya Pak perintah saya ke mereka menggunakan stick baru Pak, tapi dalam pelaksanaannya oleh PIC di sana kemarin dia menggunakan bekas. Baik, Bapak tahu? Saya tahu Menggunakan bekas. Iya, Oke, saya tahu. itu aja yang mau saya tanya itu. Iya. Nanti kalau dipanjang lagi perdebatannya pemeriksaan nanti di pemeriksaan nanti itu, ya. Yang penting betul itu ada digunakan stick. Betul? Betul ya. Tapi pada waktu Bapak sebagai pimpinan bisnis manajernya. saya sebagai BM tidak langsung terjun ke situ Pak. Kepala kantor ada? Kepala kantor, nah itu yang ingin saya jelaskan. Ada dari kepala awal. kantor? Itu Pak yang ingin saya jelaskan Pak. Heeh. Jadi pada bulan Desember Enggak, saya tanya kepala kantor ada nggak Pak? awalnya ada Pak, Nggak ada. Sekarang mutasi Pak, mutasi kosong. kosong. Oke, ya sudah itu aja. Ya. Terima kasih. Pak, ini siapa namanya? Siapa? Happy. Tugasnya apa saya? Oh, Ya. Happy apa? Yang kita Tugas saya dalam hal ini Pak, tugas saya yang membawa alat antigen yang didaur ulang sama yang membersihkan Pak, sama yang mendaur ulang. Oh, Mas yang bawa Iya. dari bandara ke
ke Kimia Farma Pak. Kantor Kimia Farma. Di sana didaur ulang. Iya, Tugasnya mengambil itu. iya Pak. Terus habis didaur ulang terus Diantar kembali Pak ke bandara Pak. diantar kembali. Selain itu ngapain lagi? Nggak ada lagi. Ikut mendaur ulang nggak? Ikut. Yang keras. Ikut Pak. Ikut. Caranya mendaur ulang gimana? Cara Ceritakan aja. Ya. caranya itu yang macam ke tempat yang kami bilang bros itu Pak, kita bersihkan dengan alkohol 75%. Itu kita bersihkan dengan cara tisunya kita basahi dengan alkohol, terus dilap Pak, pada kapasnya itu Pak. Dilap. Ya. Kapasnya itu kan ada kapasnya nggak rusak. Ya, Nggak rusak. Nggak rusak. Makanya dikasih dengan basah alkohol gitu. Iya Pak. Oke. Sama siapa membersihkan daur ulang? Sama Depi Pak. Siapa? Depi. Sama siapa? Sini. Berdua. Kamu berdua. Ya. Kasih sudah. Tugasnya apa? Le? Cuma membersihkan beras itu Pak. Membersihkan, mendaur ulang. Iya, Mendaur ulang. Iya Pak. Ya. Iya. Oke. Nah, terus habis didaur ulang, Ya sama kata kayak tadi Pak. Beras tadi kan mana yang kotor, mana yang bersih tadi kan Pak dipisahkan, mana yang bersih diambil lagi kan Pak. oke. Diambil lagi, kemudian dibersihkan dengan alkohol tadi Pak. Alkohol 70%, kemudian alkohol ini tisu dicelupkan dengan alkohol, kemudian diulas ke ujung berasnya tadi Pak. Nggak tahu nggak kalau itu berbahaya? Sekolahnya apa? SMA Pak. SMA. Tahu nggak itu berbahaya di bidang kesehatan? Tahu Pak. Tahu? Hmm. Kan ini sekarang COVID-19 nih berbahaya sangat ini. Tahu? Tahu Pak. Oh, iya. Yang suruh siapa? Yang menyuruh? Dicanggi Pak. Oh, Pak Bijadi. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Ya. Ada yang mau sampaikan? Kamu bagian apa? Hah? Mengetik hasil. Bagian mengetik hasil. Pak Waka geser sedikit Pak Waka. Pak kepalanya. Ya. Ya, jelasin ngetik hasil bagaimana? Saya dipaksa oleh Pak Picandi untuk mengetik hasil dan mengeluarkan hasil non reaktif, ditembak, nggak usah dikerjakan. Oh, Ya di Anda yang mengetik hasilnya. Iya. Pokoknya semua non reaktif gitu. non reaktif, iya Pak. Pokoknya apa saja non reaktif gitu. Semuanya. Kalau yang positif tetap positif Pak, yang diperiksa positif tetap positif, Oh. dan yang nggak diperiksa rata-rata nggak diperiksa itu hasilnya negatif. Yang nggak diperiksa itu maksudnya Yang nggak dikerjakan Pak. yang nggak dikerjakan. Iya. Maksudnya nggak dikerjakan kayak tadi tuh. Iya, kayak nggak yang- dipakai alat lagi sama yang Iya, dikerjakan Mbak tadi tuh. Iya Pak, betul. Oh iya. Oke. Terus terima uangnya siapa? Yang terima uang siapa? Ada lagi Pak. Iya. Saya diarahkan untuk memakai beras bekas, yang disusun melalui FP untuk bilang ke analis supaya memakai beras yang bekas dari arahan BM. Hanya itu yang mau disampaikan? Ya. Disuruh manipulasi data seperti laporan berita acara Pak. Saya. Ya. Terima kasih. Nanti disampaikan di keterangan ya. Pak ini siapa namanya? IMR. Ya. Apa ada bagian menarik uang? Ya, saya Pak sebagai apa? Pendaftaran Pak. Penerima pendaftaran saya Pak. Saya sebagai apa? Penerima pendaftaran, terus menghitung jumlah pasien dan melaporkan. Nah, iya. Terus Uangnya? sama saya Pak. Uang hasil pendaftaran? Uang hasil pendaftaran sama saya besoknya diambil sama si Sepi Pak, SP Pak. Nah, Sekipa. Nah, terus jumlah peserta itu saya laporkan sama BM, terus tergantung permintaan BM mau berapa gitu, nanti itulah disetor sama Pak Eno Pak. Nah, Gitu ya. siap Pak. Jadi suka nyetornya suka-suka gitu ya. Tergantung Pak. Tergantung. Iya Pak. Oke. Terima kasih. Siap. Ya. Siap. Penjelasan yang dilihatkan tadi sesuai yang disampaikan juga oleh Pak Kapolda, ada terjadi manipulasi prosedur tindakan yang harus dilakukan. Yang pertama terkait stick swab. Stick swab itu tidak boleh didaur ulang.
Nanti rujukannya kita bisa baca di KMK 3602 2021 sebagai pengganti 446 2021, bahwa yang boleh dilakukan disinfeksi dan daur ulang itu adalah gaun atau hazmat, kemudian botol kaca untuk pemeriksaan reagensia. Di luar itu dianggap sebagai limbah B3 berbahaya. Nah, apalagi ini sebagai wabah. Stick swab tadi itu terindikasi mengandung virus, dan beberapa literatur tidak bisa virus itu hanya dimusnahkan dengan cara pencucian, dan itu akan menimbulkan wabah, menyebabkan kegawat daruratan kesehatan masyarakat. Dari situ prosedurnya sudah tidak dapat dibenarkan. Kemudian bisa melakukan pengembangan yang lain terkait surat keterangan yang dikeluarkan. Begitu Pak Kapolda. Pak dokter spesialis, harusnya stick swab itu dipatahkan. Kalau saya lihat dari manual, buku manual itu dipatahkan kan? Betul begitu atau seperti apa? Siap. Jadi fungsi dipatahkan dan tidak itu adalah untuk dicampurkan kepada reagensia tadi. Oke. Siap. Ya. Itu teman-teman sekalian, ya. Jadi penjelasan kita mungkin secara umum nanti perkembangannya kita akan sampaikan. Kanan. Ya, udah. Ya, kanan.